Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, untuk hari ini yang memimpin doa siapa? Gilirannya? Ya, Ciko. Oke. Silakan. Ya. Ayo, pimpin teman-teman dulu untuk berdoa bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Zainal, oh nggak masuk Zainal ya? Ya, nggak apa-apa. Kita doakan semoga Zainal lekas sembuh dan belajar lagi. Oke, saya mau tanya, ya kalian tadi dari rumah sudah sarapan? Sudah. Oke, sarapan kalian apa? Nasi. Nasi apa? Pecel. Ada yang lain? Sayur. Ada yang lain? Tempe. Ada yang lain? Telur. Ada yang lain? Nah, semua itu berasal dari alam ya. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ya, kita akan membahas tentang rantai makanan. Oke, makanan. Oke, sebelum itu kita tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah cukup. Silakan keluarkan kipas kalian terlebih dahulu. Siapkan itu semuanya ya untuk kita pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan keluarkan dulu. Sebelum kita masuk ke materi, silakan dibuka kipasnya tentang rantai makanan. Rantai makanan dibuka dulu yuk. Kemarin kita sudah membahas tentang ekosistem. Nah, kita kemarin sudah membahas ekosistem. Setelah itu kita akan membahas tentang rantai makanan. Oke, silakan dicari dulu. Halaman 36 yuk dibuka. Dan oke, di sini sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi ini, yaitu adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dengan bentuk rantai makanan dan menyebutkan 3 contoh atau lebih tentang rantai makanan. Bisa ya nanti? Nah, kita pelajari dulu. Kemarin kita sudah mengenal tentang ekosistem. Ekosistem kemarin dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan
buatan ya, yang tidak buatan tanpa campur tangan manusia. Kemudian yang kedua, ekosistem buatan. Yang pembuatan ekosistem itu ada gimana ya? Ada campur tangan manusia seperti sawah. Kemudian apa lagi? Ada. Kemudian apa lagi? Kebun pintar, ada lagi? Sawah, ada lagi? Dan lah masih banyak ya, tambak termasuk juga. Ya, ada. Kita masuk. Anak perempuan masih suka bercerita ya. Nah, ini kalian kelompoknya kelompok bercerita. Oke. Sekarang silakan buat kelompok dulu. Silakan buat kelompok. Ayo cepat buat kelompok. Ayo. Buat kelompok. Ayo buat kelompok di kelompok. Buat apa ya? Belalang. Ini juga ada gambar. Ini ada di area mana? Kebun. Nah, ini ceritanya seperti ini. Wah, di situ ada belalang. Belalang itu ketangkap oleh laba-laba. Mari kita selamatkan. Boleh atau tidak kira-kira diselamatkan? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa? Kenapa boleh? Nah, seharusnya tidak boleh diselamatkan. Kenapa? Karena ini adalah rantai makanan. Nanti jika belalangnya kamu selamatkan, nanti ini apanya? Laba-labanya tidak makan, nanti malah mati rantai makanannya, putus ya. Oke, kita akan belajar tentang rantai makanan di sahabat. Nah, di sini Bapak sudah membuat tentang rantai makanan. Kita bisa mempelajarinya. Nah, di sini rantai makanan. Dalam rantai makanan nanti kita akan mengetahui tentang produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Nah, pintar. Oke, untuk lebih jelasnya kita tonton video dulu ya, biar kamu tahu tentang rantai makanan. Oke, lihat dulu ya. Lihat dulu ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat utama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga.
oleh burung elang sebagai konsumen global. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh decomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau funi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan tadi kita mengenal ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. nah, bagus. Dan terakhir adalah penurai. Oke, kita akan pelajari nanti pelajari lagi ya. Dalam ekosistem tadi ada dua alam, alami dan buatan. Kemudian setelah itu dalam suatu ekosistem pasti ada rantai makanan. Kalau besar namanya jaring-jaring makanan. Nah, di sini yang kita pelajari adalah tentang rantai makanan dulu ya. Nah, dalam rantai makanan kita akan mempelajari tentang produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, kemudian pengurai atau decomposer. Oke, ada beberapa ya rantai makanan. Kita ambil contoh rantai makanan yang ada di sawah. Ketika kalian ke sawah, kalian melihat apa saja? Satu, apa? Padi. Dua, belalang. Ada lagi? Tikus. Ada lagi? Ular. Ada lagi? Katak. Ada lagi? Ikan. Ada lagi? Belut. Oke. Ada lagi? Keong. Ada lagi? Tuyul. Ada lagi? Elang. Nah, di sini ketika kalian ke sawah, kita akan membuat satu contoh di sawah, yaitu tentang rantai makanan. Kalau produsen dalam rantai makanan itu adalah tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri. Ya, contoh padi, rumput, dan lain sebagainya itu bisa membuat makanan sendiri dengan cara apa? Fotosintesis. Nah, mereka tidak memerlukan seperti kita kan manusia memerlukan makanan dari mungkin hewan lain, tanaman lain. Nah, tapi kalau produsen di sini tumbuhan hijau, dia bisa membuat masakannya sendiri. Makanya dia dinamakan produsen. Dari sinar matahari ditangkap oleh badannya dari tumbuhan dan dia memasak sendiri sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian setelah produsen tadi pasti ada yang memakan. Nah, yang memakan di sini adalah konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 itu adalah konsumen yang dia langsung makan ke produsen tanpa perantara. Kalau dalam ekosistem sawah ada
konsumen tingkat 1. Nah, seperti itu ya. Ada lagi. Setelah konsumen tingkat 1, ya tikus ini biasanya akan dimakan lagi. Apa yang makan biasanya nggak bisa? Ular ini akan memakan tikus. Ya, berarti ular ini dia bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Bagus, pintar. Setelah itu masih dimakan tidak? Masih ada yang makan lagi tidak ularnya? Masih. Oke, kalau masih, kira-kira siapa yang memakan ular ini? Siapa? Elang, pintar, elang. Nah, berarti elang ini dia berposisi sebagai konsumen tingkat berapa? Nah, tingkat 3 atau konsumen teratas tersier. Mungkin tidak ada yang memakan lagi. Ya, setelah dia di puncak ini akan mati. Ketika mati, konsumen tingkat 3 ini akan diuraikan. Nah, pengurai ini biasanya ada yang berupa jamur atau yang lain-lainnya, mikroorganisme cilik kecil. Ya. Nah, setelah elang ini mati, kemudian diuraikan, akan menjadi apa? Diuraikan oleh jamur menjadi pupuk, dan sari-sarinya tadi akan lagi diserap oleh padi kedua. Jadi jadi rantai makanan itu ini ya. Nah, bentuknya bulat seperti ini. Dari padi, kemudian dimakan apa? Tikus. Kemudian dimakan apa lagi? Ular. Kemudian dimakan apa lagi? Elang. Kemudian elang mati diuraikan oleh pengurai berupa jamur boleh. Kemudian setelah ini dibalikan lagi menjaga apa? Jadi begini, berputar seperti ini. Nah, ini adalah satu contoh rantai makanan di plankton. Plankton itu hewan yang kecil, ya. Biasanya dia jadi makanannya ya SpongeBob. Kita SpongeBob, di SpongeBob ada fitoplankton, kemudian zooplankton. Nah, zooplankton ini mungkin kalau kalian lihat SpongeBob ada plankton. Ya, plankton itu biasanya dia jadi makanan ikan yang kecil, yang lebih kecil. Nah, ikan kecil ini akan dimakan lagi ikan yang lebih besar. Kemudian dimakan lagi ikan yang paling besar. Biasanya ikan yang besar itu adalah ikan hiu. Nah, seperti itu. Kalau di sungai, kira-kira kalau di sungai itu rantai makanannya ada apa saja? Pertama, lumut. Lumut dimakan apa? Ikan cilik. Terus dimakan ikan agak lebih besar ya, seperti itu. Ini langsung muter terus ya. Oke, setelah ini ada yang perlu ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok, nanti tugas kalian akan saya bagi. Tadi ada kelompok, ini kelompok apa? Bercerita. Di sini kelompok menggambar, nah ini kelompok bermain peran. Oke, nanti saya bagi ya KPD-nya. Nanti kalian kerjakan. Ini ada yang suka menggambar siapa? Oh ya, kalau ini ya. Ini silakan gambar ya, rantai makanan. Kamu pilih rantai makanan apa? Rantai makanan? Oke, di kebun tadi ada apa saja? Mungkin ada, kamu bisa menggambar.
jagung, kemudian tikus, ular, burung hantu, terus ini pengurai. Sudah selesai. Oke, kalau sudah hasil kalian dari kelompok bermain peran. Oke, silakan yang lainnya dilihat ya. Teman-temanmu akan mempresentasikan akan bermain peran tentang rantai makanan yang ada di mana nih? Di kebun. Oke, mereka akan menyusun rantai makanan di kebun dengan baik dan benar. Coba sekarang lihat di sini. Di sini dimulai dari mana ini? Oke, kita lihat di sini. Di sini dari sini ada burung ada burung pipit, kita katakan ya, burung pipit. Kemudian ada padi, kemudian ada ular, kemudian ada jagung. Oke, di sini adalah rantai makanan yang ada di sawah. Nah, ketika seperti ini, di urutan seperti ini, benar atau salah tak? Salah. Oke, coba putar lagi. Kalau seperti ini berdua, benar atau salah? Salah. Lanjut, kalau salah tak? Ketiga, salah atau benar kalau seperti ini? Salah. Kalau lanjut lagi, gimana benarnya? Nah, kalau seperti ini benar atau salah? Salah. Yang benarnya berarti dari seperti apa? Gimana? Ayo. Yang benar gimana? Yang bertindak sebagai produsen adalah apa? Tanaman padi. Tanaman padi di sini. Oke. Tapi dia berperan sebagai produsen padi. Dia berarti menjadi produsen yang menghasilkan makanan. Nanti dia akan dimakan oleh Rizky berperan sebagai burung pipit. Setelah setelah dia makan padi kenyang, kemudian dalam rantai makanan nanti dia akan dimakan oleh ular. Saya sebagai konsumen tingkat 2. Setelah ular ini nanti dia akan dimakan oleh elang. Dia sebagai konsumen tingkat 3. Ya, elangnya ini konsumen tingkat 3. Kemudian setelah elang ini mati, dia akan diuraikan oleh jamur. Dan jamur ini kembali lagi dimakan nutrisinya oleh ini. Coba kalau melingkar berarti seperti apa? Kalau melingkar berarti dari sini dimakan ini, dimakan ini. Nah, kemudian seperti ini ya rantai makanannya. Membuat sini. Ada ini. Nah, seperti ini jadinya. Ini dimakan ini, dimakan itu, ini dari sini, kemudian baru masuk ke sini. Ada pertanyaan dari sini? Ada. Oh ya, oke, coba gimana? Kalau ularnya mati, apa yang akan terjadi? Oh ya, coba urut lagi kembali. Nah, di sini ini kan rantai makanan ya, rantai makanan yang di sawah. Ketika ularnya hilang, ini hilang. Nah, jika seperti ini, maka burung pipit ini otomatis dia akan menjadi lebih banyak karena tidak ada yang memakannya, ular tadi hilang ya. Nah, seperti ini, maka dia akan berkembang biak lebih banyak.
nanti padinya ini akan dimakan lebih banyak oleh burung, jadi kekurangan makanan nanti ya. Jadi ekosistem ini harus dijaga ya. Oke, demikian saja. Sudah ya? Tidak ada yang perlu ditanyakan ya? Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Makanan silakan berdiri dulu yuk. Berdiri dulu. Penguatan kalian ini ada tugas nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, nanti besok kita cocokkan bersama. Nah, ini tugasnya di rumah dikerjakan di rumah, nanti besok kita cocokkan bersama. Ya. Nah, di situ nanti perhatikan nomor 1 ya, rantai makanan berikut. Ada tanaman kedelai, belalang, ulat, tengkurai. Makhluk hidup yang tepat menduduki rantai makanan pada huruf X. Nah, di situ apa X-nya? Tanaman kedelai itu belalang, ulat apa gitu ya nanti. Kemudian yang kedua, pada ekosistem kebun, makhluk hidup, ulat, belalang, jagung nanti adalah apa? Itu nanti dicari ya, bisa ya sampai nomor 5 bisa dikerjakan di rumah nanti ya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, kita dalam rantai mengenakan makanan tadi ada beberapa hewan yang bertindak, satu sebagai produsen, kedua sebagai konsumen tingkat 1, dasar kedua, ketiga konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3, kemudian pemulai. Dalam ekosistem rantai makanan ada rantai makanan apa saja tadi? Ada di ekosistem laut, ada di darat. Kemudian ada lagi yang ekosistem buatan tadi, semisal di sungai. Ada apa saja di sungai tadi? Rantai makanannya, satu ada lumut, kemudian dimakan oleh kemudian dimakan lagi ikan lele, dan kemudian sampai kembali lagi. Kalau tadi yang di ekosistem sawah ada apa saja rantai makanannya? Satu, padi dimakan oleh burung, dimakan oleh ulat, dimakan oleh elang. Kemudian elang mati diuraikan. Kemudian zat-zat tadi kembali ke padi. Jelas ya, dari pembelajaran kita hari ini kita telah mengenal ekosistem sawah dan lain sebagainya, dan kita telah mempelajari tentang rantai makanan. Tepuk tangan
Untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu. Sekarang gantian lupa masuk ke depan untuk memimpin berdoa teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.